Shalom kepada semua saudara-saudara yang bersama-sama pada hari ini dalam mengikuti renungan harian bersama dengan saya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Alkitab kita 2 Korintus 9 ayat 6 yang mengatakan seperti ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Inilah ayat renungan bersama-sama kita pada hari ini. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan, saya ingin mengatakan sedikit. Marilah kita berdoa di dalam hati kita. Dan saat kita selesai mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Berdoa memohon agar kekuatan diberikan kepada kita melalui Roh Kudus Tuhan. Kita memohon agar Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan bagi misi kita. Juga kita memohon sakit penyakit dijauhkan daripada diri kita. Inilah yang harus kita doakan, saudara-saudara. Nah, kita kembali kepada renungan kita pada hari ini. Judul renungan bersama pada hari ini adalah Aku menabur dan aku menuai. Jadi, jikalau di sebuah kebun, kalau kita lihat, orang akan ada benih, orang akan ada tempat benih, dan ada orang yang akan menabur benih itu. Nah, saat seseorang itu mau menabur benih ke atas tanah, maka dia akan menyediakan satu bag kecil tempat untuk benih tersebut. Apabila mahu menaburkan itu, dia akan ambil dan dia akan taburkan, dan dia ketaburkan. Itulah yang akan dilakukan oleh seorang petani. Saudara-saudara, kelihatannya seperti benih itu hanya dibuang begitu saja dan sudah kelihatan seperti tidak berguna. Tetapi sebenarnya tidaklah seperti itu. Ketika seorang petani menabur benih, walaupun seolah-olah dia membuang benih-benih tersebut, tetapi itu tidak benar-benar hilang, tidak benar-benar lenyap daripada yang kita lihat. Pada waktu benih itu sudah akan muncul tunas-tunasnya, akhirnya membesar dan membesar. Hasilnya akan kelihatan daripada benih yang kita tabur itu. Kelihatan lebih banyak lagi. Saat kita mempersembahkan diri kepada Yesus, orang menganggap seperti kita menyia-nyiakan hidup. Mereka mengeluarkan kata-kata yang melemahkan semangat kita. Mereka mengeluarkan kata-kata yang membuatkan kita harus seperti sudah tidak ada semangat lagi. Saudara-saudara, Yesus berkata seperti ini, bahwa bila kita kehilangan nyawa oleh karena Dia, kita akan memperoleh kehidupan yang sejati. Matius 10 ayat 39. Kita boleh buka ini dalam Alkitab kita masing-masing. Yesus mengajar kita untuk mengukur arti daripada hidup kita. Yesus mahu mengajar kita mengukur arti hidup dengan apa yang hilang, bukan dengan apa yang kita peroleh, dengan pengorbanan, bukan dengan tindakan menyelamatkan diri sendiri, dengan meluangkan waktu untuk orang lain, bukan dengan menghabisi waktu untuk diri sendiri, dengan mencurahkan kasih kepada sesama, bukan dengan menuntut kasih daripada sesama. Lihat bagaimana kata-kata ini sangat menarik. Kita teruslah di dalam hidup kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam pelayanan kita masing-masing. Dalam kehidupan terdapat sebuah hukum, yaitu Allah memberkati orang yang mempersembahkan hidup dan kekayaan mereka, yaitu apa yang ada di dalam diri ini kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati itu. Terapkanlah kebenaran yang kita ketahui, dan maka Tuhan akan memberi kita lebih banyak berkat untuk dibagikan. Berikanlah waktu kita, maka kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk memberi. Jangan batasi kasih kita. Jangan batasi kasih Yesus itu. Maka kita akan memiliki kasih yang lebih besar buat semua orang. Saudara-saudara, seorang Israel yang berhikmat berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya.
Amsal 11 ayat 24. Ini merupakan salah satu kata-kata yang tertua di dunia dan terbukti benar. Ada orang kaya, dia memberikan pertolongan dengan ikhlas hati. Bukan karena mau menunjuk-nunjuk, tapi dengan keikhlasan karena dia tahu dia harus membantu kepada orang. Itulah pelayanan yang dilakukan. Ada orang yang hanya mau memperlihat-lihatkan. Jangan kita seperti itu. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan bagi kita pada renungan ini, apa yang saudara pegang erat-erat akan lenyap. Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan akan saudara peroleh kembali. Berarti apa yang kita ada, kalau kita serahkan itu sekecil pun, maka kita akan peroleh pimpinan dan berkat kasih daripada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang bersama dalam renungan ini. Kiranya menjadi kekuatan buat kita. Kita menabur, kita menuai. Itulah kasih Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Shalom.